Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah pahlawan sesungguhnya yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ikut menciptakan pemerataan. Kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Tandean Rustandi, founders dan CEO dari PT Arwana Citra Mulia. Tandean Rustandi membangun PT Arwana Citra Mulia Tbk sejak tahun 1993. Bersaing dengan berbagai merek keramik dari dalam negeri maupun mancanegara, Arwana adalah salah satu merek keramik lokal terkemuka yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Berawal dari perusahaan dengan segelintir karyawan, kini PT Arwana Citra Mulia Tbk memperkerjakan ribuan karyawan dengan pabrik yang tersebar di Tangerang, Serang, Gresik, dan Ogan Ilir. Dengan slogan memanusiakan manusia, Tandean Rustandi berhasil membesarkan perusahaan dan menjaga loyalitas pekerjanya. Dalam upayanya membangun merek keramik Arwana, berbagai penghargaan diperoleh Tandean Rustandi dan PT Arwana Citra Mulia Tbk. Antara lain, penghargaan Industri Hijau 2011 dan 2012 yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Capital Market Award 2014, dan CEO Terbaik Indonesia 2014. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Bapak Tandean Rustandi MBA, dan sekarang kami berada di pabriknya. Ini tempat cukup bagus katanya. Dari sini Pak Rustandi memulai bisnis. Ya, ini pabrik adalah cikal bakalnya Arwana Keramik. Ya, kami membangun pabrik ini mulai dengan take over pabrik kayu yang kurang sehat, dan kami merubah pabrik ini menjadi pabrik keramik dan mulai beroperasional. Tahun berapa itu? Mulai beroperasi tahun 95 dengan kapasitas 2,88 juta meter persegi. Dan hari ini kami sudah produksi mencapai 50 juta meter persegi. Jadi dari 2,8 sekarang menjadi 50 juta 50 lebih. juta meter persegi. Ini kalau tahun lalu Pak, salesnya berapa Pak? Tahun ini kita punya penjualan akan mencapai 1,7, tahun lalu 1,4. Berarti meningkat kan Pak? Ya, meningkat kurang lebih 25%. Nah, bisnis keramik ini selalu bertumbuh bersama dengan bisnis properti perumahan, atau dia bisa tidak pengaruh? Misalnya kalau properti menurun, keramik bisa tetap lebih melaju, lebih tinggi daripada kalau properti. Secara makronya memang kelihatan keramik ini adalah bahan bangunan penunjang daripada properti. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya Arwana ini bertumbuh melewati beberapa krisis tahun 97, 98, tahun 28, 2008. Arwana ini adalah produsen keramik satu-satunya Indonesia yang memproduksi brand kami sendiri, yaitu Arwana. Nah, jadi kami punya produk tidak difokuskan untuk ke properti atau real estate langsung, tetapi mayoritas kepada segmen menengah ke bawah yang rakyat, yang end user. Jadi konsumennya langsung masyarakat, bukan pengembang-pengembang ya? Bukan. Jadi ada pengembang mengambil daripada kami, tetapi bukan itu prioritas kami. Makanya Arwana bertumbuh setiap tahun bertumbuh. Jadi bukan cyclical. Kalau kami bergantung kepada segmen properti tok, kan naik turun. Betul. Nah, tetapi makanya Arwana ini tidak. Kalau dari sebutlah 5 tahun terakhir ini, rata-rata pertumbuhan berapa persen Pak? Rata-rata pertumbuhan kalau 2008 sampai hari ini, rata-rata pertumbuhan kami hampir 40 sampai 40-an persen per tahun. Per tahun. Wah, berapa kali pada atas pertumbuhan ekonomi kita? Berarti Ya. ini pertumbuhan luar biasa ya? Ya, karena kita lihat kebutuhan keramik di Indonesia masih sangat rendah. Terendah di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara pun kita terendah? Masih sangat rendah. Karena manusia kita banyak, populasi kita besar, tetapi kebutuhan ini masih belum bisa tercukupi. Karena penjangkauan Indonesia begitu besar, infrastrukturnya tidak bisa sampai ke pelosok-pelosok. Nah, ini segmennya dari Arwana ini
atas, menengah atau bawah? Kami, Kalau penjelasan tadi sepertinya menengah bawah. ya, kami sangat fokus ke menengah ke bawah karena populasi terbanyak di Indonesia ini adalah menengah ke bawah. Dan kalau kita bisa melihat, kalau satu negara akan stabil apabila penduduknya memiliki rumah. Dengan memiliki rumah, mereka akan stay at home. Keluarga bahasanya tuh home sweet home. Yeah. Nah, kenapa begitu banyak orang nongkrong-nongkrong di luar? Karena rumah itu tidak nyaman. Makanya kami betul-betul fokus. Itu visi daripada perusahaan kami, menengah ke bawah. Itu data dari Real Estate Indonesia, REI, ada backlog sekitar 15 juta rumah, Pak. Artinya yang belum dibangun itu. Ya. Itu potensi besar buat Arwana nih, Pak. Itu sangat besar ya Pak ya. Kalau kita bicara 15 juta rumah, satu rumah rata-rata pakai keramik 30 meter persegi toh Pak ya, untuk RSS. Itu sudah hampir 450 juta. Ya, 450 juta. Dan kapasitas di Indonesia ini terpasang ya kurang lebih 400 juta. Ini kan hanya membangun rumah kebutuhan. Berapa pelaku, Pak, perusahaan-perusahaan keramik di Indonesia nih, Pak? Dan posisi dari Arwana ini, apakah sudah menjadi market leader? Kami, Arwana saat ini secara market cap di Indonesia, kami adalah yang terbesar. In terms of kapasitas produksi, kami nomor 3. Setelah Platinum, Mulia, Arwana. Secara Dan yang kapasitas. nomor 1, nomor 2 itu segmen sama atau mereka menengah atas? Ada juga main menengah ke bawah, tetapi mereka juga ada main segmen menengah ke atas. Kalau kami sangat fokus ke menengah ke bawah. Sudah berapa pabrik, Pak, sekarang ini? Saat ini Jadi sudah, selain di sini, ini di mana pabrik lagi? pertama di Tangerang, Pasar Kemis ini, pabrik kedua di Cikande, Serang, pabrik ketiga di Waringin Anom, Gresik, pabrik keempat di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan saat ini kami sedang membangun pabrik kelima di Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Itu Timur. daerah sawah, Pak. Apanya Pak? Daerah padi itu, Mojokerto. Kami punya prinsip bahwa kami masuk ke satu tempat, kami tidak merusak infrastruktur yang ada daripada masyarakat. Kami tidak boleh membeli sawah, karena kalau sawah itu kami membeli artinya kekurangan daripada Betul, lahan pertanian, lahan sawah. Kami beli adalah lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi kami membangun satu pabrik bukan pilih lokasi yang baik toh. Arwana punya visi selalu membangun pabrik di tempat-tempat yang undeveloped. Oke, kalau tadi saya dengar di luar Jawa baru Sumatera Selatan, Pak ya. Ya. Bagaimana dengan Kalimantan? Di Kami- kampungnya Anda sendiri dari Kalimantan Barat ya? Ya, saya pikir Kalimantan mungkin masih belum karena populasi masih belum cukup banyak. Kedua, infrastruktur. Karena keramik ini kan urusannya berat dan distribusinya mesti dekat ya Pak ya. Nah, jadi mungkin Kalimantan belum, tetapi selanjutnya yang akan kita fokuskan apabila Sulawesi sudah tersedia gas, kami juga akan masuk ke Sulawesi. Tahan dulu, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Awali hari Anda bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa. Setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rubiandini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal Petang menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Ini terkait mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Bahwa yang ini adalah proyek EKTP. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1.
Pemirsa, Anda masih bersama saya, Primus Dorimulu dalam CEO Talks. Pak Rustandi, ini mengapa milih tempat ini, Pak? Dan mengapa nama Arwana? Arwana kok kesannya ikan, ternyata keramik ini, Pak. Ya, kita tempat ini memang bukan sengaja dipilih, Pak, karena nggak ada pilihan. Karena waktu kita mau mulai satu usaha, kita mengambil pabrik ini dari kredit kurang sehat di bank. Ya. Nama Arwana ini selalu diidentik dengan nama ikan. Dan kebetulan saya asalnya Kalimantan, orang berpikir karena dari Kalimantan memakai nama Arwana. Ikan Arwana. Sebenarnya Arwana ini adalah singkatan dari Arab, Jawa, dan Cina. Kok pakai singkatan? Gimana ceritanya? Karena awal-awal pendiri daripada perusahaan Arwana ini, teman-teman ada yang dari Arab, bukan dari Arab, keturunan Jawa, dan saya keturunan Cina. Dan kita lihat Indonesia punya simbol di bawah Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengatakan kenapa kita tidak memakai singkatan daripada kita punya suku, yaitu Arab, Jawa, Cina, menjadi Arwana. Ya. Kemudian tempat ini itu tadi karena kredit tadi ya, bukan karena memang pertama-tama dipikir ini bagus buat bisnis. Oh, sama sekali enggak. Karena kita pemula. Pemula itu pilihan tidak banyak. Jadi kita ya ada kesempatan ini ya kita membangun perusahaan menjadi yang terbaik. Tetapi pada waktu kita memulai usaha, kita ada satu visi. Nah, perusahaan ini bisa bertumbuh terus bukan karena saya sebagai pemimpin, tetapi karena setiap timnya kami dari atas sampai bawah harus mengerti visi, yaitu bagaimana yang menjadi terbaik dengan inovasi, kreativitas. Visi ketiga yang paling sulit, bagaimana memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan negara, bukan kepada pemegang saham, bukan kepada pendiri. Luar biasa. Nah, ini kita melihat industri, Pak. Bagaimana industri keramik nasional, bagaimana dia bisa bertumbuh bukan hanya lebih besar di ASEAN, tapi di Asia. Nah, ini bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar, terutama pemerintah, dan saya dengar bahwa industri keramik ini sangat membutuhkan gas. Ini bagaimana? Kalau kita Arwana sendiri, kita melihat bahwa gas itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita mau memakai gas itu juga harus luar biasa hati-hati. Jadi bukan karena kita dapat jatah kita harus sembarangan. Nah, Arwana ini kita selalu membangun pabrik betul-betul dengan green industry. Bagaimana memakai gas seminimal mungkin. Jadi jatah yang diberikan kami bisa pakai lebih sedikit setiap tahun. Dan juga masalah gas memang problem karena gas itu banyak dialirkan ke Jakarta dan kebutuhan banyak sekali di Jakarta. Makanya pabrik Arwana kan bukan di satu tempat. Kami punya pabrik di 4 tempat dan akan menjadi 5 tempat supaya dekat dengan sources daripada gas. Dan sampai saat ini dukungan dari PGN maupun dari Pertagas cukup sangat baik. Jadi kebutuhan dari Arwana gas ini terlayani dengan baik? Ya, kami terlayani karena kalau kami mau bangun pabrik di Jawa Barat ini pasti gasnya kekurangan. Kan kita juga nggak boleh memikirkan untuk membangun di sini. Jadi kita harus berani keluar ya sesuai apa yang pemerintah minta. Jangan cuma bangun di daerah yang sudah established, harus bangun ke tempat-tempat yang belum established. Kalau Sumatera Selatan kan dekat dengan sumber gas, jadi nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah gas. Sebenarnya pabrik keramik ini masalah gas bukan problem satu-satunya. Ya, pabrik keramik ini bahan bakunya kan tanah. Jadi mesti bawa masuk ke pabrik, itu transportasi. Barangnya jadi juga harus didistribusikan ke seluruh Indonesia, itu transportasi. Dan biaya transportasi luar biasa tinggi karena banyak bottlenecking. Ini yang menjadi betul-betul ya PR buat pemerintah. Nah, untuk membuat keramik itu kan bahan bakunya apa saja? Tanah ya? Bahan baku utama adalah tanah lempung yang tidak berguna untuk pertanian. Betul. Dan batu cadas atau namanya feldspat. Jadi tidak akan merampas itu apa namanya lahan pertanian ya? Karena itu tanah-tanah yang tidak subur ya? Tidak produktif. Nah, itu menjadi bahan baku untuk kami. Ya. Oke. Nah, kemudian gas itu walaupun tadi bilang bukan satu-satunya, tapi kontribusi gas terhadap total biaya itu berapa persen?
Untuk industri keramik hampir 40%. Tetapi 40%, kami di Arwana hanya 30%. Karena teknologi yang kami pakai, kan Arwana seperti saya sampaikan di awal, kami mulai dengan pabrik 2,8 juta. Setiap tahun kami membangun pabrik, pada waktu kami membangun pabrik selalu memberi mesin-mesin yang terbaik, terbaru. Makanya pemakaian gas kami selalu bisa tertekan. Nah, tahun depan itu Indonesia sudah masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi Arwana tidak hanya bersaing dengan sesama perusahaan di Indonesia, tapi juga dengan perusahaan negara lain. Barangkali lihat kompetitor, barangkali dari Malaysia, Thailand, di bidang keramik ini. Industri keramik di Indonesia itu jauh punya kekuatan di ASEAN. Karena pabrik-pabrik kita, mesin-mesinnya canggih, dan biaya produksi kita rendah. Arwana merupakan produsen terendah di dunia. Rendah itu terutama Pak, harga biaya buruh murah atau karena ini bahan bakunya? Sebenarnya buruh-buruh kami mereka mendapatkan penghasilan jauh di atas UMR, jauh, dan lebih dari 14 bulan. Jadi Arwana memberikan gaji kepada buruh itu di atas UMR? Jauh. UMR itu kan adalah orang yang baru masuk. Orang yang bekerja di Arwana rata-rata sudah belasan tahun. Karena di sini prinsip orang bekerja di Arwana bukan mencari uang, tapi mereka di sini adalah membangun kehidupan. Pak Tandian, menarik sekali penjelasan Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi, tentu memiliki polisi respon, politik, dan mengurus urusan kita masing-masing. hukum, Penelusuran lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Tim Kompas Indonesia lolos ke babak perempat final dengan status juara. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner. Pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah-langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Kami sajikan informasi, Untuk memetik margin keuntungan. data, dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1.